Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Gamila Arif. Pegang mah gimana nuju? Iya kan bisa lo dia yang pakai baju ini kan tinggal naik. Lu nyuruh gua lu. Punten. Ya. Cie. Iya. Mudah-mudahan Pak Ming terhibur. Yang lain gua nggak pikirin. Oh, apa hubungannya? Masa berdusta di depan Ustadz? Saya jaga motor. Contoh ngomong jorok gimana? Udahlah, nggak usah lah. Contoh aja. Jauh nggak usah. Lu suka mancing-mancing. Arif itu nama siapa? Panji nama aslinya Arif? Belum apa-apa udah lucu. Jadi ini dikasih sama suami gue yang pertama. Bohong sih gue. Iya. Membuat masalah. Jadi dulu siaran gue bang di radio di Bandung. Terus kata bos gue, nama lo kurang manggung gitu, kayak susah banget kayak Emang nama apa? profesor. Gamila apa? Burhan. Iya sih. Kayak, ya emang patut ganti. Kayak bapak-bapak pada zaman itu aja udah jadul banget kan. Gamila Burhan. 2002 gitu. Masuk keterima nih gue kan. Terus nama lo tuh enggak deh gitu kan ya. Cari deh nama keluarga lo siapa gitu kan. Ya udah gue bilang ada sih kalau dari keluarga nyokap Jaka Sasmita. Aduh, Mila Jaka Sasmita aduh kayak penggede dari mana gitu kan. Ribet banget udah. Siapa lagi? Nama kakek gue sih Arif Jaka. Yaudah Gamila Arif. Yaudah gitu. Ya udah terus kebawa. Sampai sekarang. Iya, itu adalah satu-satunya pria yang mengganti nama belakangku tanpa perlu menikahi aku. Dia itu Mas Willy Prioko. Iya. Gamila Arif akhirnya sampai sekarang dipanggilnya. Mau nggak mau kebawa dah. Iya. Itu tahun berapa lo? 2002. Udah siaran di Bandung. Iya, siaran di Bandung. Radio? Hard Rock FM. Anjay. Hard Rock FM. Jadi ketemu Panji di Hard Rock. Dia kan di Jakarta. Benar, ketemunya di dia duluan justru yang siaran. Dia kayaknya siaran dari 2001 udah 2000 gitu. Nah, terus gue tuh kuliah kan dari rumahnya sebenarnya area Bandung, cuman kuliahnya kampusnya di Jatinangor. Oke. Dalam perjalanan ya masa-masa itu kan dengerin radio. Seneng lah gue dengerin si Hard Rock FM yang siaran paginya Panji dan Tike Priatnakusuma. Udah demen tuh gue sama suaranya gitu kan. Sama suaranya? Terus telepon gitu pagi-pagi kan. Lo? Gue yang nelfon gitu. Wah, kan Panji dikejar sama gue gitu. Ambisi karena mungkin ada jiwa Scorpio yang ambisius itu ya. Ya kan? Akhirnya lo teleponin dia di acara? Gue teleponin. Apa telepon mau bicara sama Panji setelah acara? Jam 6 kurang 10 gue telepon. Jadi sekalian gitu naik bis Damri gitu-gitu gue telepon. Terus bisa ketemu. Jadi status lo pendengar waktu itu? Pendengar sih bang, iya pendengar cing. Udah ketemunya akhirnya ketemu amprokan? Ada ambisi cari duit. Oke. Ada ambisi cari duit, terus gue pikir kayaknya bisa nih gue jadi penyiar. Modalnya cuman kayaknya bisa. Iya. Kayaknya bisa nih, ngelamar lah gitu sekalian kan. Nah gue termotivasi juga. Siapa tahu bisa kayak lihat Panji gitu kan. Gue nggak tahu kan radio juga nggak terlalu visual ya. Bener-bener audio banget zaman dulu kan. Ngelamar, training keterima, udah gitu deh. Cinlok deh gitu. Walaupun sebenarnya posisinya saat itu dia udah punya calon istri, calon. Udah beli tanah, udah gitu-gitu, udah berbareng udah dengan keluarganya, dengan keluarga terpandang di Bandung gitu kan. Lo masuk. Datanglah gua pelakor ini satu. Racun. Iya. Toxic sekali saya. Iya. Saya pun sudah punya cowok itu pada saat. Lo juga udah punya? Udah punya cowok, anak Jakarta. Gitu deh, jangan dibahas. Enggak, tapi kan si Panji di Jakarta Hard Rock-nya. Kagak kan, pindah kita abisan itu. Jadi kayak 2005 apa gitu, 2004 udah mulai ada wacana pindah gitu. Ada wacana pindah, dia nanya mau pindah juga nggak bareng gitu. Ya udah deh ikut gitu. Ada di Bandung kayak udah mulai, udah. Pindah ke Jakarta. Jakarta pulang ke rumah masing-masing kan gitu. Emang udah sering bolak-balik juga dulu-dulunya. Emang udah kelar tuh kuliah tuh?
Udah kelar sih, 2005-an. 2000 gue D3 dulu, 1999 sampai 2003. Terus gitu S1 agak longgar tuh pas S1 karena diselak dengan nikah 2006, terus baru lulus, ya udah terus punya anak gitu-gitu. Panji 2006 memang kerjanya udah apa tuh lo diajak nikah mau? Ngelonte kayaknya. Nggak boleh ngomong. Sampai gitu. sekarang. Oh ya saya ngomong. Kalau ngomong harus ada sini guys. Jadi pemirsa kita akan kupas tuntas kehidupan saya pada hari ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Enggak, yang bikin lo yakin sama Panji apaan sih, Mil? Enggak ya? Oh no. Iya, Kita beberkan di sini nih guys, eksklusif. Ya, eksklusif hanya di sini, di Wawancanda. Apa sih? Wawancanda. Iya. Apa yang bikin lo yakin sama Panji? Astagfirullahaladzim. Enggak, permasalahannya waktu itu kayaknya udah kayak mentalitinya bukan masalah cinta-cintaan lagi. Mantap. Mau bikin usaha ayam geprek. Enggak sih? Belum zaman. Harusnya lo sama Ruben. Iya. Bodoh ya? Iya. Iya salah. Iya ada pemikiran ke sana sih. Pemikiran udahlah kita ini aja. Gue sih salahnya. Gue pikir gitu kayaknya udahlah. Nggak pengen cinta-cintaan lagi gitu. Jadi pacarannya sebenarnya nggak terlalu lama? Nggak terlalu lama ya. 2003 gitu. 3 tahunan gitu. Iya, akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya. Kalau Panji tuh di mana-mana dibilangin takut sama lo, Mil. Bener gak sih? Panji tuh takut banget sama Mila lagi gitu. Takut ketahuan. Kok hening sih? Apa sih? Emang bener dia takut? Kalau gue lihat, gue kan tuh suka lihat video lo tuh kalau lagi berdua tuh ada tuh. Lagi ada yang berdua, apa ya nama vlognya ya? Pokoknya lagi nge-vlog lah. Terus Panji ngomong, lo ngomong, kayaknya sih dia memang terintimidasi sama lo ya? Ini apa ya? Malu kali dia. Kok malu? Soalnya sering apa-apa tuh nanya ke gua gitu. Gue jadi suka ngamuk juga karena gue suka bilangnya gini, tolong di Google aja dulu deh, apa-apa nggak usah langsung nanya gitu. Gue bukan Google berjalan dan gue bodohnya suka langsung punya jawabannya gitu. Jadi gue tuh orangnya kayak apa ya, karena emang seneng baca gitu, apa-apa tuh gue tahu jawabannya lah kurang lebih lah gitu ya. Secara di rumah juga kalau misalnya ada yang rusak-rusak nih, genteng copot apa gue yang benerin gitu. Jadi gue bukan Panji itu yang pantas takut Panji jadinya. Iya. Gitu. Apapun dikerjakan sama Mila ya. Tapi kalau karir lo di entertainment ini lo komunikasi nggak sama Panji atau ada minta masukan dia sebagai dia yang lebih duluan ya? Iya. Itu gimana tuh? Awal-awalnya gitu, gue selalu kayak minta arahan gitu. Kadang-kadang gue interview di rumah sendiri berdua gitu, gue rekam gitu kan. Interview itu? Gimana? Interview kayak begini nih misalnya nih. Iya, tapi tanpa lampu dan kamera. Iya. Tapi gue rekam. Nah, terus apa sih sebenarnya gitu gini. Karena gue orangnya kan sebenarnya apa ya, takutan gitu, takut mencoba, takut kayak sebenarnya aslinya kayak nggak terlalu berani mencoba apa gimana. Cuma kadang-kadang ketika gue pengen apa gitu, ya gue fokus gitu mindset gue gitu. Cuman gue kayak termasuk salah satunya ketika gue merasa kelemahan gue tuh di berkomunikasi. Jadi Panji tuh gue ngerasanya ngeliatnya, Panji tuh kayak gila kalau ngemeng jauh banget ya gitu. Iya. Ini orang bohong nih orang tuh nggak ada yang tahu sih gitu. Jadi gue kayak sari-sari tolong apa nih masa gue nggak bisa sih gitu. Panji aja bisa gitu ya? Iya tapi apa ya gitu. Jadi gue sering kayak berguru gitu ke Panji gitu, kayak gue pengen tahu apa sih kenapa sih bisa bacot gitu. Ternyata itu genetik ya guys, nggak bisa ditiru ya. Nggak bisa ditiru kayaknya ya. Nggak bisa deh. Itu bakat ya. Kayak bakat dari Allah. Ya. Iya. Iya, soalnya dia kayak modal yakinnya kuat banget. Tadi pagi aja kita sempat ke mall gitu ya. Kita sempat ke mall, terus jalan nih ada pilihan ke kiri atau ke kanan. Untuk naik ke atas, jadi eskalatornya tuh udah gini nih. Kalau depan kita tuh ada eskalator gini kan. Nah, dalam perasaan gue, kepentok nggak nih mikrofon? Dalam perasaan gue, harusnya kita ngambil kiri kalau mau naik. Oke. Cuman gue biarin Panji duluan di depan untuk memimpin karena kan beliau adalah imam di depan gitu ya. Gue juga ya udah gue ikut kan. Dia pilih yang kanan. Pas kanan bener kan itu eskalator turun kan. Padahal kita mau naik tuh sudah mati doang gue kayak
Tuh kan, modal yakin doang nih orang gitu. Sementara gue orangnya, kok gue tolol ngikutin, Iya, kok gue iya. bodoh gitu. Iya, gitu. iya. Ya gue itulah dinamika dalam kehidupan sehari-hari kami. Iya. Jadi Panji sebenarnya Modal yakin. Modal yakin doang Modal ya? yakin doang, bonek dia. Bener-bener gitu. Iya, Soalnya iya, kayak di kayak misalnya nih di rumah nih, sekarang kita tinggal di New York. Nggak ada tuh dia kepikiran mau beli sofa, mau beli obeng gitu. Itu gue semua. Jadi Beli ngapain? bor-bor apa gitu. Ya dia cuma mengisi, pokoknya dia fokus sama yaitu bikin-bikin konten YouTube. Kalau siang, kalau malam teh meeting dengan orang-orang Jakarta. Terus ya itu open mic di klub-klub di sana gitu. Sampai ke pilek-pilek dijalanin ada dia gitu. Cuman kalau misalnya kayak mikirin ini anak pada ngapain nih besok kemana nih gitu, kayak nggak ada kepikiran kayak Nganter-nganter gitu. anak? Nganter anak ya gue suruh dulu. Saya tidak mau hari ini saya masuk angin, kamu saja. Gitu. Tapi mau dia cepet, nggak pernah nggak mau. Selalu kalau disuruh mau. Gitu. Nah keputusan pindah ke New York juga melibatkan lo nggak? Atau Harusnya dia modal yakin doang nih? Kayaknya satu modal yakin iya, modal yakinnya. Terus udah gitu nanya-nanya ke gue juga gitu kan. Memang ada pertimbangan New York itu kan pusatnya stand up comedy dibandingkan katakanlah LA gitu ya. Terus gue juga dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya itu ngerasa kayak lebih nyaman di New York sih gitu. Bukan lebih bising? Mungkin ya, tapi ketika gini loh, kayak gue mikir area mungkin lebih ke orang-orangnya kali ya. Kayak gini bang, maksud gue ngeliat daerah itu nyaman atau enggak ngeliat orang-orangnya. Nah kalau orang-orang di LA itu tanpa bermaksud merendahkan orang-orang yang ramah ya, cuman gue takut sama orang-orang yang ya ampun cantik banget, apa kabar kamu gitu. Aku tuh takut sama orang-orang palsu seperti itu gitu. Jadi aku merasa di New York pada minggir lu bangsat gitu. Gue lebih suka orang terang-terangan gitu. Kayaknya di New York lebih banyak yang kayak gitu. Lebih cuek lah gitu ya? Lebih apa adanya gitu. Ya. Dan memang New York juga salah satu pilihan lo. Ada beberapa pilihan selain ya, New York. Dan LA dong gitu kan. LA kayak pusat perfilman dunia gitu kan, Hollywood gitu. Terus ya udah cuma 2 itu aja sih. Nggak ada lagi yang Akhirnya dipilih New York lah. Legendang. Iya. Nah, lo kan udah pindah di sana berapa setahunan lah ya? Ada ya. Setahunan ya. Dan di tahun-tahun terakhir juga lo bikin banyak proyek yang ada di YouTube sini ya paling nggak ya? Yang Ada film Name for a Band. Oh iya benar. Ada series Name for a Band yang bisa di-download di comika.id. Benar sekali. Terus juga ada beberapa single yang lo nah itu gimana cara kerjanya? Dikerjain dulu aja di sini dan prosesnya ya komunikasi lewat Google Meet, Zoom gitu-gitu sama teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau yang Name for a Band yang terakhir? Pasti di syuting di sini sih. Itu kapan di syutingnya? 2 tahun yang lalu. Udah lama. Udah lama sih bang. Iya. Tapi kan ya ada kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan bareng-bareng. Betul sekali. Nah itu gimana cara lo membagi waktu ya? Malam jadi siang malam gitu? Semacam itu, tapi gue lebih memaksakan orang-orang untuk malamnya ketemu Malamnya sama gue. sini? Malamnya sini. Karena gue nggak bisa sih, udah nggak kuat, capek gitu kayak apa ya. Gue tuh merasa kalau di New York merasa jadi manusia seutuhnya? Setengahnya. Kenapa emang? Menjadi manusia amatir gue. Karena? Entahlah ya, mungkin karena emang baru segala-galanya. Jadi kayak beda banget dibandingkan kan kalau misalnya gue di Jakarta, kalau gue batuk gue udah tau minum obat apa. Terus sesederhana gue kalau ngeliat suhu udara Celcius biasanya gitu kan, ukuran sentimeter. Ini dikasih feet inch gitu, mabok juga sih, enak juga gitu. Kayak aduh ini apaan sih gitu. Terus kayak jam 6 sore kok masih terang kayak gitu-gitunya. Sebenarnya hal-hal kecil banget yang sebenarnya seharusnya gue udah tahu, cuman karena ngerasain sendiri tuh kayak udah capek aja gitu. Oh ya, jadi lo pengen orang-orang yang menyesuaikan waktunya supaya lo nyaman aja gitu. Agak ke sana sih ya. Iya. Tapi kalau bikin lagu segala macam kan harus ada proses ketemu nggak sih? Yang terakhir lagu lo Parallel Universe ini kapan dibikinnya? Tahun lalu kayaknya, setahun lalu. Oh ini udah lama juga. Sebelum lo ke New York? Sebelum gua ke New York, jadi gua ada ide gitu gua bikin. Itu terutama terjadinya ketika aku kena COVID guys. Gitu. Oh pernah kena? Iya, aku dibicarain sama virus gitu kan. Terus aku kesirap sama virus itu dan aku terkurung di suatu apartment gitu kan ya.
ya udah terus gue sedih gitu, terus gue kayak apa yang bisa bikin gue seneng ya, terus gue udah kayak bikin rencana mau bikin lagu, mau bikin apa gitu. Jadi tembok tuh gue coret-coret, nggak gue tembok, kayak gue coret-coret, gue tempelin kertas, gue bikin gue mau bikin lagu tentang ini konsepnya gini gitu, udah kayak gitu. Ya kalau Parallel Universe apa? Lagu sama mantan lo? Sebenarnya konsepnya adalah gue udah bikin 2 album yang karang-karang di lautan gitu lah ya, suka-suka gue gitu. Album ketiga ini konsepnya adalah yang pertama kan Gamila FM, gue karena mencurahkan dedikasi gue sebagai penggemar radio gitu, pengen bikin radio sendiri. Kedua Oh Gitu Ya Mil, itu kayak gue pengen aja sesuatu yang bikin orang bilang oh gitu ya Mil gitu. Itu yang gue dapat set box setnya juga tuh ya. Ya Oh Gitu Ya Mil ya. Yang pakai itu yang apa? Itu tiba-tiba aja gue kepengen itu single juga tuh, Balada Kaum Cembokur. Iya oke ya betul. Itu satu bentukan yang gue kepengen tiba-tiba gara-garanya. Kalau itu gara-garanya sebenarnya gue nawarin lagu ke MD Pictures untuk dijadikan soundtrack. Nih ada beberapa nih lagu gue tawarin, ini yang keambil yang Be With Me, terus si Balada Kaum Cembokur tuh gue pikir sayang nih, yaudah gue produksi sendiri aja, tayangin sendiri, rilis sendiri. Nah yang kesini tuh gue pikir gue tuh punya hubungan love hate relationship gitu sama makanan. Oh sama makanan, oke. Jadi gue nggak secara eksplisit ngomong ini makanannya apa, cuman gue bikin kayak yang gue bilang itu tadi di tembok, gue tulisin ini hubungan gue dengan nasi seperti ini, hubungan gue dengan bawang seperti ini, dengan duren seperti ini gini, dan itu diturunin lagi ke jadi lagu gitu. Nah kalau Parallel Universe hubungan lama? Nasi. Nasi guys. Di mana nasinya tuh? Ada clue yang itu? Gak ada. Ada beberapa lagu yang misalnya hubungan gue dengan kentang gitu. Tapi belum gue rilis tuh, nanti ntar lagi deh. 3 bulanan lagi kayaknya. Kalau yang ini Parallel Universe dengan nasi. Hubungan dengan nasi. Nasi guys. Tapi kalau nggak salah kan ada lirik yang artinya kayaknya kalau kita di Parallel Universe cocok dah. Benar. Sambil saya minum ya. Iya. Sekarang di dunia yang ini nggak cocok. Emang lo nggak cocok sama nasi? Cocok sama nasi gue. Karena? Menemukan sendiri setelah bertahun-tahun makan nasi. Kalau dibanding dengan tidak makan nasi, dengan makan nasi itu perbedaannya signifikan sekali sih. Pas gue makan nasi tuh ngantukan, kentut-kentut, kembung gitu. Sekarang? Kalau makan nasi begitu, kalau nggak makan nasi nggak gitu aja. Tapi lo makan nasi tetap? Arahnya sih kalau bisa jangan gitu. Ya udah kalau misalnya ditawarin ya gue makan, gue orangnya gitu nggak enakan kan. Jadi kalau misalnya kasih makan nasi ya udah gue makan gitu. Tapi kalau lo pengen makan ya lo nggak makan nasi. Carinya nggak nasi gitu. Kecuali nasinya agak di kayak nasi uduk, nasi goreng gitu kok kayak masih nggak apa-apa sih. Cuman kalau nasi putih tuh kalau bisa nggak deh. Gitu. Di sana di New York lo nggak sama sekali nggak nasi jadinya? Nasi juga. Makanya gue gendutan nih sekarang. Iya sih. Benar iya. Benar ya. Pernah lo lebih kurus dari ini beberapa saat yang lalu. Benar. Terus itu juga karena pola tidur sih. Walaupun gue bilang tadi gue maksain orang ketemu pagi, kadang ada juga yang malam-malam di gua gitu. Jadi susah tidur dan macem-macem deh. Iya. Olahraga jadi agak berbeza. Ya beda banget kehidupan gue di Jakarta, belum sama dengan kehidupan gue di New York deh. Beda banget. Apa olahraga? Di Jakarta apa di sana yang olahraga? Kalau di Jakarta aku olahraga setiap hari 72 menit di Kenapa harus 72 menit? Itu aku ngarang-ngarang aja. Aku emang aneh guys, maafkan. Itu soalnya kalau 60 menit B aja 60 gitu. Jadi 6 kali 12 menit kan 72 menit. Plus 12. Kayaknya waktu dulu gini, pernah ikut kayak hampir terjerat MLM obat gitu. Obat pengurus badan tau gak lo? Iya. Temen gua kan, Mil itu aja cobain tuh, datang ke apa di Inci mana di mana gitu kan ya, gua datengin gitu. Terus mereka ngitung gini-gini. Nah, Mbak Mila kalau misalnya mau ngurangin ini caranya gini, olahraganya sekian menit, kalori yang terbakar gitu-gitu. Terus gue ngitung-ngitung aja dengan ala-ala gue sendiri. Nah gue terus kayak bikin teori gitu. Dapatnya 72 menit? Dapatnya 72. Udah lupa gue, udah lupa. Apa yang dilakukan? Jalan, lari, atau? Lempar, lompat. Jalan lelot. Apa aja, jadi kalau kalau fullnya biasanya tuh gue ada renang, tenis, squash, yoga, ada nyobain apalah yang ada di YouTube gitu kadang-kadang kalau nggak bisa keluar rumah gitu. Dan itu akumulasinya 72 menit atau? Per hari.
bukan akumulasi. Iya, akumulasi sehari Tidak ya. ada libur ya. Udah kayak dijadiin lifestyle. Untuk dicatat aku tidak suka olahraga, aku benci sekali olahraga. Aku nggak Nah, itu terus gimana jalaninya? karena aku Demi masih apa? masih mau hidup. Turunan Bang, Cing. Iya. Ya, maksud gua kayak gue ngeliat kayak keluarga gitu atas Emang bawah, ada kiri, kanan. penyakitannya? Penyakitan turunan? Penyakitan. Apaan? Aduh, ini pas nih ngomongin penyakitan. Kita ngomongin penyakit ya. Ya. Kita akan kupas tuntas. Iya. Emang apa penyakitan ininya? Itu dari bokap aja yang kena jantung, ya elah gitu. Banyak banget. Banyak banget Udah ya? hafal tuh gua obat merah biru apa segala gitu. Udah hafal gua jantung, kanker, Bang. Pada kanker-kankeran Darah gitu tinggi? orangnya. Darah tinggi udah kan karena orang nggak tidur kan tekanan darah meningkat. Iya. Gitu kan. Dan lu udah ada ke situ indikasi itu? Gimana ya? Oh gini, kayaknya gara-garanya aku kan pas hamil kedua itu kayak nggak langsung diet-dietan. Jadi aku hamil pertama langsung cepet turun berat badannya, hamil kedua aku kayak 5 tahun lagi saja lah aku diet-dietan gitu kan. Jadi pas anak gue udah umur 5 terus gue kayak oke, ini sekarang saatnya gitu. Nah tapi di saat-saat gue kayak membesar atau tidak mengindahkan hidup gue gitu itu lutut gue sakit. Ya, Gitu. bebannya terlalu berat ya Kan? untuk Nah, kan, lutut sendinya sakit. ya. Terus itu uring-uringan. Terus kayaknya kesini gue belajar kayak ada kaitannya juga mungkin dengan kalau kita ada ADHD atau sindrom-sindrom apalah yang kita punya yang secara psikolog harus ditanyakan kepada psikolog masing-masing, itu ada pengaruhnya juga. Jadi gue harus mengekspresikan secara fisik gitu. Walaupun gue nggak suka olahraga, gue nggak suka banget sih olahraga. Nah, dulunya ekspresi lo apa yang memang kalau memang diperlukan gerak atau ini nggak gerak jadi makanya Nggak gemuk gerak. gitu. Nggak juga, justru nggak gerak tapi sebenarnya nggak gemuk tuh pas udah baru apa ya kuliah itu makan nggak terkendali dan tidak tidur sih, tidak tidur cepat gitu. Itu yang bikin gemuk malah ya? Itu kalau ke gua gitu, maksudnya gua tidurnya malam tapi ngerokok mungkin kurus. Tapi gua kan juga nggak suka Ngerokok ya? atau apa kayak gitu-gitu. Gemuknya itu lebih kayak stress eating sih, gua stres. Kayak kemarin tuh apa ya, gue ngedit apa gitu, gue gak suka banget tuh, ya Allah ngedit, makanya di sini Cing Abdul ada tim editor. Ada bisa. Itu luar biasa loh guys, ngedit itu tuh membuat stres. Itu lo sendiri kalau yang di Instagram segala macam itu lo yang edit sendiri? Agak-agak kesana sih arahnya, dan juga dulu bahkan bikin series Name for Band itu aku ngedit sendiri. Itu sih, jadi kayak aduh apa nih, makan dulu aja deh nyemil apa gitu, karena Kalau stres lo makan gitu? kayaknya kesana. Iya. Ada orang yang stres jadi kurus, ada yang stres jadi gemuk ya? Awal-awalnya aku kurus banget sampai kayak mah-mahan gitu, Iya. sakit mah kan. SMP gitu aku sampai ke dokter, sampai soalnya udah tak terkendali, jackpot gitu gimana, muter-muter, sama dokternya dibilang kamu ngobat ya gitu. Terus aku sakit hati di situ sampai enggak dok gitu kan. Mengajar. Enggak gitu. Tapi dong. nggak ngobat lo emang? Emang gak ngobat. Oke. Terus udah gitu gue pikir aduh harus ada yang berubah nih gitu, tapi apa ya, terus sempat Krismon, obatnya jadi nggak muncul lagi. Tau gak sih lo Krismon? Gue jadi dulu gue minum obat mah tuh apa gitu, gue lupa juga. Terus Krismon terus hilang, dia ditarik dari peredaran. Terus ngapain gitu kan ya, mencari-cari sendiri. Belum terlalu ada internet info-info gitu kan, tapi gue selalu ya itu tadi, gue seneng kayak mencari-cari solusi gitu. Jadi apa sih yang harus gue lakukan gitu. Sekarang lo konsumsi obat? Enggak ada ya, obat apa ya? Tadi sih itu obat mah. Masih mah juga ya? Iya. Tapi bener beda banget sih. Dulu gue nggak makan tuh kayak 3 hari nggak makan. Bisa kuat gitu ya? Iya. Gitu. Nih kalau musik lo preferensinya siapa? Kalau yang gue dengerin yang terakhir yang Parallel Universe, kayak gue dengerin zaman Debbie Gibson, Tiffany, yang tahun-tahun lama gitu. Masa sih? Iya. Ya ampun. Iya, ting di depan-depannya gitu. Fan club yang gitu-begitu. Jadi emang lo apaan sih referensi Apa ya? musiknya? Gue bingung kalau ditanya kayak gitu. Soalnya gue seneng semua, boleh dibilang pokoknya kalau gue seneng gue dengerin gitu. Karena radio mungkin ya. Karena Mungkin sebelum-sebelumnya juga gitu kali ya. Kayak apa ya? Apa kalau emang enak ya udah gitu. Makanya gue suka bingung kalau ditanya seneng musik apa. Kalau misalnya ditanya ada orang yang nggak seneng dangdut gitu misalnya, enggak dong, ada bagusnya gitu. Ada, Maksudnya banyak yang gue bisa relate gitu. Kayak misalnya tapi yang pasti ketika Parallel Universe itu
karena waktu itu gue bilang juga di awal tadi Covid ya. gue sendirian dan mental tuh kena banget tuh gue. Waktu itu gue cari kenyamanannya dengan kembali nontonin film-film komedi atau sitkom tahun 80-an 90-an. Oke, ya. Gitu. Jadi gue nonton Naked Gun gitu-gitu. Terus udah gitu serial kayak Growing Pains yang dulu sering di TV, ya. RCTI, TVRI itu kayak memberikan gue inspirasi untuk kayaknya seru deh kalau dibikin dengan aransemen yang eranya sitkom tahun 80-an 90-an gitu. Iya, pemilihan ininya, soundnya juga kan pengaruh. Iya. Pemilihan itu siapa? Lo serahin ke orang atau lo pengen seperti itu? Kerjasama sih, gua yang pengen seperti itu. Jadi gua waktu itu sama, mungkin kalau lu pernah denger Afgan. Ya. Nah ini temennya Afgan. Kirain Afgan. Ngapain harus Afgannya gitu? Teman Afgan dia yang ini apa namanya, Jadi- arrangernya atau musik engineer-nya Iya, atau aku apa? ngobrol sama Kitut, kayaknya gue pengen kayak gini deh Tut gitu. Terus kayak gimana Mbak gitu, dia udah sebel aja karena gue kadang-kadang suka ngomong seenaknya terus nggak ngasih bimbingan gitu. Kalau teman-teman musisi gue tuh suka pada ngamuk karena mereka kan ngitung ya Bang, maksudnya satunya di mana, gue nggak tahu deh kalau lo ngerti musik biasanya ada satunya di mana nih gitu. Nah gue kadang-kadang suka nggak komunikasi dengan jelas satunya di mana gitu. Cuman gue kayak lu ngerti lah tuh lah gitu, lu bikin lah gitu. Gitu. Karena gue sebenarnya alat musik kurang bisa. Nah lo ini apa? Menciptakannya bergumam aja nadanya atau? Biasanya gue iya bergumam aja. Lo lirik dulu apa nada dulu? Nyipta kalau bikin lagu? Karena aku senang menulis kayaknya lirik dulu deh. Kalau ditanya gitu mungkin lirik dulu sih. Lirik dulu karena aku emang senang nulis. Tapi tidak tertutup kemungkinan nada dulu. Nah nadanya itu nemunya biasanya kalau nyetir. Nah saya kan dulu supir akap antar kota antar provinsi. Iya. Nggak sih. Cuman seneng nyetir gitu gua. Tapi lo rekam itu Sambil, supaya nadanya nggak Iya biar nggak hilang. lupa. Iya. Salah satu sih yang balada kaum cembukur itu gua juga dalam perjalanan di mobil tuh. Sepanjang jalan tol tuh ketemu deh tuh nadanya gitu. Lo bisa aja dari mana itu emang ada turunan ini penyanyi atau seniman musik dari? Kena jin keroncong waktu di Tomang. Kesambet. Jin keroncong lagi. Jin keroncong. Emang ada ininya, genrenya Jin? Iya. Maksudnya kalau ada darah-darah itu dari mana itu? Ini ya sebenarnya jadi kayaknya kalau keluarga dari bokap tuh yang orang-orang Padang ini, mereka tuh kayak semuanya pada bisa main musik. Oke. Cuman ujung-ujungnya jadi dokter, jadi pengacara gitu, nggak ada yang jadi musisi. Tapi kalau misalnya ketemu keluarga tuh gue yang nyanyi terus yang lain pada main alat musik gitu. Oh, jadi memang udah ada gennya gitu. lah itu ya. Begitu. Nah, tapi lo tidak bisa bermain musik. Lebih kayak mungkin karena gue kidal ya. Kalau pertanyaannya kenapa sih lo ngapa-ngapain pakai tangan kiri? Ya mungkin karena gue kidal, benar. Kalau pertanyaannya kenapa lo? Nggak ngengok. Iya. Karena memang permainan musik kayaknya diciptakan untuk orang tangan kanan gitu. Rata-rata majority kayak gitar. Iya, gue gitar atau tuh piano itu iya, untuk orang yang tangan kanan. agak gitu. Soalnya yang awal-awal gue gitar tuh gue balik ke senarnya. Tadinya gue pikir bisa kali ya gue tuker-tuker posisinya gitu kan. Ada yang kayak gitu juga, terus akhirnya gue waktu itu berguru di tempat les gue Vidi Vici. Ya. Kata lo, Ya, Uli pernah Sigar, dengar, ya. Uli ya kan. Uli Sigarisadi. Iya, gitu kan. Kakaknya Paramita itu. Iya. Obrolan 80-an. Kembali lagi sampai ke sini. Iya. Gitu. Lo sempat kursus gitar? Terus Dan itu dibalik? gitar klasik iya dibalik. Nggak bisa soalnya. Tadinya gue pikir bisa kali ya, kaku gitu. Makanya gue seneng nyetir karena setir Indonesia kan setir kanan kan. Dong. Iya, Hubungannya? tapi kiri gue kan jalan terus tuh. Oh, buat pindah-pindah. Iya kan, waktu Iya. zaman-zaman belum terlalu otomatik. Iya. Seneng tuh gue. Piano main juga? Nggak bisa gue, itu kaku gitu. Piano ada gak sih yang dibikin buat gitar? Nah itu gue udah nggak ngikutin lagi sih. Mungkin sekarang ada ya, gue nggak tahu sih. Kalaupun ada kayaknya enggak deh. Iya ya. Kiri Gitu ya. gue, karena kidal bener tahu gue. Tapi nada lo tahu nih, nyanyi fals nih. Iya tahu banget dong. Itu Oh. seneng banget sih gue kalau dengan nebak-tebak nada apa gitu gue. Eh, Alhamdulillah seneng sih. jadi
Nah itu fals gak? Itu tidak fals, cuman Biasa aja. buruk. Enggak tuh bercanda. Iya, tapi lo tahu itu tidak fals ya? Tidak dong. Apa? Gimana patokannya fals atau enggak kan nggak ada kuncinya. Dia kalau ditemenin kunci mungkin. Enggak, maksudnya kalau denger lo orang nyanyi, Iya. terus lo tahu lah ini agak meleset Tidak ada dikit. nada yang iya dong, tahu dong. Ya jadi Punya gue kemampuan sense untuk- itu kan nggak semua orang ada. Iya. Kayak kalau di Indonesia siapa ya punya itu ada istilahnya tuh. Kalau di Amerika katakanlah Charlie Puth, nggak tahu, kayaknya Ciambil nggak tahu ya. Charlie Tahu, Puth. tapi nggak tahu lagunya. Iya, tapi dia itu kayak gitu orangnya. Kalau misalnya kasih nada, Oh nah dia ini tahu. ada nadanya nih gitu. Iya, iya itu siapa tuh yang dia tahu nih di E nih, nih di B nih gitu. Hinging gitu. Nah lu Iya. tuh bisa tuh. Tebak bisa. Nggak terlalu keren kok. Coba ya. Ini Enggak jangan. Satu ya, salah satu ya. Ya siapa tapi- tahu. Nih D E F gitu tahu loh. Sebaiknya jangan. Nggak, tapi gue karena itu, karena gue nggak tahu namanya. Tapi kalau misalnya disuruh niruin cepet gitu gue. Tapi kalau sebutin ini F crash atau apa gitu, nggak tahu namanya gue. Ah, Bingung kan lo? jadi gimana ya? Jadi gimana kan? Nah gini aja deh nih ya, ini Metallica aja deh. Astagfirullahaladzim. Ya. Maksudnya, nih. Mana sih kok nggak ada suaranya? Nah ini lo bisa tahu nih, ini dimain di mana gitu? Neng tahu dong, tahu. Ini mah bahan gue latihan gitar. Jadi tahu itu main di nada apa? Tahu. Lo main gitar pakai itu? Ya kan pada zamannya tuh Iya sih. anak-anak Tahun-tahun berapa itu? sepupu gue ya mungkin dari abang-abang sepupu gitu-gitu ya. Mainnya begitu, bling ya. Gitu. Iya. Jadi Iya. punya kepekaan nada. Harus, karena Dia- yang lainnya gue udah nggak megang gitu. Mungkin main suling-suling decoder gitu mungkin bisa. Nah Decoder kalau bisa. misalnya lo lagi take vokal gitu, ada yang ngarahin nggak? Atau lo sendiri aja nih karena lo udah tahu? Lebih kayak karena nggak punya duit ya bang. Mahal nih bayar vokal coach gitu kan. Lo sendiri aja jadinya. Tahu bahwa ini nggak fals nih gitu. Pernah nggak lo nyetor vokal lo, vokal lo terus dibalikin ini masih ada yang fals nih kata dia gitu. Kata orang yang ngerjainnya. Coba gue inget-inget dulu ya. Takutnya jumawa nih. Enggak kan? Kayaknya sih enggak sih. Cuman gini, biasanya kalau ketika kita di studio dengan di luar studio yang walaupun hanya beda sepintu itu langsung memang terasa adrenalin sih. Jadi ketika udah lagi di dalam studio tuh tiba-tiba pas nyobain, padahal di luar kita udah gini la gitu kan. Pas udah di dalam studio lo kok la gitu, bisa kejadian. Berubah. Aduh gue tahu tuh salah, ulang gitu. Iya. Lo sendiri yang tahu itu salah gitu. Gue sendiri yang tahu tuh salah. Oh, berarti kepekaannya tuh Harus tinggi ya? tinggi, peka sekali saya memang. Iya, emang perasaan lo juga peka? Peka banget. Iya, yang nggak peka Panji. Yang nggak peka Panji. Saya Ya? udah misikan itu joke-nya bagus sekali tuh. Iya. Ya, yang nggak peka Panji. Bener tapi Dia nggak peka ya? gue sering ngomong gitu, nggak peka banget. Iya bener. Emang ada kode-kode yang lo sampein terus dia nggak ngerespon? Misalnya apa? Misalnya? Yang menurut lo harusnya si Panji tahu nih kenapa gue begini. Contoh. Iya. Contohnya. Tadi kita makan nih. Ah. Pagi kan kita makan nih, bawa anak-anak berempat nih kita makan. Terus udah gitu di bawah AC makannya di mall gitu Iya. kan. Dingin nih kata gue gitu. Terus kata Panji gini. Kata gue gini, di sana kali duduk sana pindah kali ya kita yang kayaknya nggak ada AC tuh di atasnya gitu kan. Terus kata Panji gini, tapi aku nggak kedinginan gitu. Lebih peka gue ya tadi lo ngomong kayaknya gue agak ini AC terus habis ini kedinginan ya nih gue langsung gitu kan. Iya benar, nggak ada kok. Payah lo Ji. Gue aja yang baru ketemu udah peka nih. Jangan-jangan AC nih karena Benar, dia Mila tuh ngomong yang menyerempet ini gara-gara AC mungkin ya gara-gara ini jadi makanya gue langsung tanya AC-nya kedinginan nggak aman katanya. Gitu loh. Itulah Gitu, Ji. samaan Libra dan Scorpio guys. Kita sama kayak Apa sih? Libra sama Scorpio tuh ininya apa sih?
Kesamaan dan perbedaannya katanya Gamila nih zodiak banget orangnya. Zodiak banget. Dan lo apa zodiaknya? Kalau gue bilang 17 Januari. Nggak apal gitu-gitunya nggak apal sih. gitunya. Cuman kayaknya itu nggak tahu sih. Aries ya? Nggak tahu deh gue kalau tanggal-tanggal gitu nggak apal. Capricorn. Capricorn ya betul, Capricorn ya. Tapi Capricorn orangnya kayak gimana, Libra Iya kayak gimana kan? lo Beda-beda kan. lo ini cukup tahu itunya. Libra deh, Libra. Ada. Karena ini kan self defense mechanism ya. Iya. Jadi kita mau membela diri kita mencegah berhubungan dengan orang-orang yang tidak perlu dihubungi gitu Iya. kan. Makanya salah satunya dengan si zodiak ini. Tapi gue sebenarnya bercanda. Nah, bercanda. Karena ya. aku tahu banget itu ketika di media, kerja di media, kadang-kadang yang ada zodiak yang bikin ya kita aja, teman-teman kita juga, gue Iya. juga gitu kan. Gitu. Cuman ya itu kadang-kadang emang ada. Dan nggak mungkin lah setiap orang kalau zodiak ini pasti ini gitu, nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. gue dengan Panji banyak sekali kesamaannya. Gue sering bilang bahwa gue itu Gemini berbadan Scorpio gitu. Oke. Karena aku merasa bahwa traits aku adalah kayak Gemini banget gitu. Ternyata permasalahannya bukan di masalah zodiak, tapi di masalah childhood trauma gitu. Sebenarnya ada kesalahan ketika aku masih kecil. Emang apaan? Emang teridentifikasi nggak apa yang membuat lo seperti ini? Bipolar disorder. Ya, itu karena Nggak tahu, karena itu apa sih itu? Kalau bipolar itu keturunan atau memang ada kebiasaan kita yang akhirnya membuat jiwa kita jadi begitu? tapi aku bukan psikolog ya Iya, guys. Ya kalau menurut Tidak lo ada. berhak berbicara di Kalau sini. menurut lo kan Aku dulu pernah jadi sekitar tahun 2009, 2007 ke sana lah ya. 2007-an itu aku menjadi PR untuk yayasan namanya Pantara. Pantara itu fokusnya di awareness untuk anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus tapi lebih kepada learning difficulties. Jadi anak-anak yang punya ADHD, Iya. punya disgrafia, diskalkulia, dan disleksia gitu. Jadi mungkin sedikit boleh ya berbicara tentang boleh ini. Dong, boleh ya. Ada unsur memang genetik yang tidak bisa diubah lagi, makanya biasanya praktisi kesehatan tuh bilang bukan diobati karena bukan penyakit, Iya. tidak bisa hilang gitu. Tapi ada juga mungkin memang lebih ke nurture ya, gimana orang tua Mengasuh. Tapi udah pasti sih lebih tepatnya kalau aku boleh bicara mungkin genetik sih. Genetik ya. Jadi tidak bisa kalau yang disebutnya disorder itu bukan penyakit ya? Nggak bisa dibilang penyakit Nggak bisa karena dibilang penyakit. kalau penyakit sesederhana kalau penyakit diobatin hilang kan. Iya. Gitu. Ini bukan yang bisa diobatin gitu aja. Ada beberapa ya yang kayak gitu. Menurut aku kayak misalnya obat itu mungkin jatuhnya tidak menghilangkan secara total kayak misalnya kadang ADHD juga udah ada obatnya. Tetapi bukan untuk kayak dihilangkan gitu, tapi Iya. lebih kayak dikontrol gitu. Lo jangan terlalu nervousan gitu Ya, orangnya gelisah, atau ya. jangan Jadi diobatin gelisahnya ya. Semacam ya. Bukan sumbernya. lebih kepada menenangkan orang-orang nggak sih di sekeliling lo gitu. Kayak orang-orang nggak perlu ikut khawatir tentang keadaan lo sekarang gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Iya. Sampai sekarang lu masih merasakan itu? Apa tuh? Iya, apa namanya? Disorder disorder ini. Ada lah pasti. Ada lah. Dan gue lebih ke anak-anak gue sih. Soalnya kayak anak gue yang kedua kemarin ini di bulan Mei tahun ini kena apa nih namanya usus buntu. Usus buntu. Pecah tuh usus buntunya. Oh, udah pecah? Oh, bahaya dong. Iya kan, kita Kok kira bisa nggak pertama sempet? cuman sakit-sakit menstruasi gitu kan. Oh, pakai dia ini aja. udah ngeluh sakit gitu. Oh, udah gitu. Soalnya emang bertepatan dengan hari itu lagi, hari pertama dapat gitu kan. Wah. Dibawa ke rumah sakit, ditanya, yang pertama ditanya tuh di UGD adalah anak ibu ada ADHD atau enggak gitu. Jadi menurut gua ya udah emang ini satu hal yang gua harus tahu gitu. Tapi aman ya untuk ya. Kan pecah di dalam itu udah. Agak infeksi. Jadi lama sampai masuk angin saya nemenin di rumah sakit itu karena lama. AC-nya nyala. Karena AC-nya nyala. Gitu loh Mas Panji. Kamu. Lu nih. manggil dia Mas Panji? Dulu. Hubungan kami sudah sampai kepada bapaknya anak-anak. Ketika awal-awal itu terjadi, ya, sudah tidak terlalu. Manggilin Jinji aja sekarang. Iya. Balik ke Parallel Universe. Siapa Baik. yang menginfluence lo untuk jadi Parallel Universe ini?
Selain tadi, Si nasi itu. ya. Nggak ada sih, emang itu gue bikin di kamar gue, gue planning bahwa habis ini kita bahas nasi, ntar kita bahas kentang, kita bahas duren dan bawang Itu udah ada gitu. liriknya. Udah ada lagunya juga udah. Di 2023 nih yang gue baca kan lo ada satu Lonely. Iya. Yang kedua aku apa? Sebelum si Parallel Universe yang buat Name for a Band. Oh ya, kalau itu Ciptalah aku adalah bintang. Ya aku ada bintang ya. Itu bukan gue yang nyiptain sih. Tapi Itu yang nyiptain adalah Steve Smith Production. Itu adalah timnya Randy Danista dan Randy adiknya Niji. Randy Niji. Ah, Gitu. ya ya. Karena- Lo hanya penyanyi di situ. Aku hanya nyanyi saja. Kalau yang Lonely, Lonely aku yang bikin. Itu juga. itu apa? Kesepian lo di Ketika tidak bisa makan bawang itu kayaknya. kok? Oh la la la. Iya iya. Iya. Jadi gue ngerti kenapa Panji bilang. Manji takut kan? Iya. Takut tuh karena Iya, iya. gila Iya. nih orang gitu. Lebih ke ngeri. Ngeri. Lah kok gini? Jadi nggak Iya. enak gitu Nggak, kan. Lonely itu kesepian apa? Karena apa? Gue lupa waktu itu redaksionalnya gimana ya, Ya. karena otak gue juga udah rusak nih kayaknya. Tapi itu karena hal-hal yang tidak bisa saya makan lagi gitu Iya. kan. Kenapa lo nggak bisa makan bawang? Dulu tuh kan aku lahirnya di luar gitu ya. Luar negeri ya? Apa? Di luar rahim. Iya di luar negeri. Di Germany. Apa namanya? Braunschweig. Oh iya iya. Iya, Ya, kota ya. pelajar di mana ayah dan ibuku tidak belajar, malah mereka bikin anak di sana. Nggak sopan. Iya. Ya gitu kan. Lahir di situ terus waktunya pindah ke Indonesia. Wiu gitu kan. Tahun berapa pindah? 84. 84, oke. Lo 82 kan? Lahirnya Ah. 80. Oh 80, oke, 4 tahun ya. Ya kan, ya pokoknya 3,5 tahun lah, belum sampai 4 gitu kan, aku November gitu kan. Udah gitu, shock, beda banget, bau-bau makanannya aneh-aneh gitu kan. Entah gimana, siapa yang mulai, tapi terus akhirnya aku makan nasi pakai kecap, pakai bawang, dan itulah rutinitas. Bawang goreng. Bawang mentah guys. Lah? Bawang mentah diiris, cek, pakai. Kayak sate. Iya Kayak bumbu kali sate. ya, Bumbu sate. iya kali ya, gitu kan. Kenapa makan itu? Kecap, nggak ada yang lain, aku nggak mau gitu. Oh, karena Nggak memang udah, nggak tahu mau. kenapa tiba-tiba ya. Iya. Jadinya siapa yang punya ide itu, aku penasaran juga tuh. Iya. Siapa yang punya ide itu. Terus ceplok telur gitu kan. Mentok-mentok paling ikan. Ayam juga nggak terlalu gitu kan. Kan digoreng gitu. Terus ya disebut anak bawang karena emang demen banget bawang, terus mendapatkan satu kenyamanan, mungkin edik bawang ya, menjadi bawang gitu. Sampai sekarang ya? Tidak makan bawang. Sakau bawang. Sakau bawang merah, Iya, bawang merah iya. dong gitu kan. Edik bawang. Terus lama-lama kepikir-pikir kayaknya itu deh yang bikin sakit mah gitu. Pas gua cut off bawang tuh udah rada nggak terlalu sakit mah dan nggak pusyang gitu. Dan lo jadi menciptakan lagu itu Lonely, kesepian tanpa Sebenarnya bawang. nggak ada bawang gitu, kangen gitu gue. Bagus kan? Gitu. Gitu guys. Unik ya. Makanya lo dengerin yang Parallel Universe, lo Bener. lo dengerin lagunya terus lo bedah liriknya, nggak ada nasi-nasinya di Nggak situ. ada nasi-nasinya. Makanya tuh gue emang agak sulit membuktikan, tapi itu kenyataannya seperti itu. Makanya nanti di depan berikutnya, ke depannya ada satu kata yang terselip namun tidak pantas. Kayak ini udah baca lu liriknya terus tiba-tiba kok ada kata kentang gitu. Padahal itu kuncinya di lirik itu semua tentang kentang. Semua tentang kentang. Yang Ini kita mencoba membedah Parallel Universe ya. Baik. Nih, Allah, ya Allah. kita dikasih nih ya. Siap. Di mana nasinya, di mana ininya sebentar. menarik. Menarik. Mana sih Man? Ininya Man? Coba deh Man. Oke, dia ada nih ya. Spiderman. Nih. Oke. Apa tuh? Ngenglish. Parallel Universe itu dipersembahkan untuk para pencinta Gamila Arif yang ya merasa kehidupan percintaannya lebih baik di universe yang berbeda. Berbeda. Percintaannya dengan nasi gitu maksud lo?
Ya kan, maksudnya kan setiap lagu kan tiap orang relate dengan lagu itu beda-beda. Beda, iya. Gue kasih gambaran bahwa secara universal nih, kalau lo ngerasa ini lagu cinta, emang iya ini lagu cinta kan. Gue juga nggak nulis kan hubungan gue dengan Nasi nggak secara eksplisit. Seandainya bedakan dengan Naif yang mobil balap gitu, emang dia ngomongin mobil gitu kan. Iya. Gitu, ya udah. Jadi gue bilang, apalagi ini kan untuk secara umum aja lah biar orang tahu bahwa ya ini. Kalau lu punya perasaan bahwa seandainya ini gue di dunia yang berparalel, yang berbeda, tidak memundurkan waktu atau memajukan waktu ya, iya, bersamaan. Sejalannya paralel ya. Ini si Mila yang ini nih sedang asoy-asoynya nih dengan nasi gitu. Karena gue sebenarnya kalau makan nasi suka kayak nggak bisa dikit. Iya. Nggak bisa dikit banyak. tau. Iya. Tapi sebenarnya lu percaya ada parallel universe gak? Atau cuman seneng sih gue. Nah itu salah satu kayaknya yang membentuk masa kecil gue tuh, salah satunya film-film fantasi, sci-fi gitu gue suka banget. Jadi emang bagi gue familiar tuh cerita-cerita yang parallel universe atau time travel itu gue suka gitu. Dan lo percaya itu ada? Kalau percaya terbuka untuk itu sampai ada yang membuktikan nggak ada ya. Nggak ada ya. Iya. Terbuka aja gitu, seneng aja gitu. Emang lo mengendambakan kehidupan apa kalau ada di parallel universe ada nih? Terus sebagai Gamila yang ada di situ lo mengharapkan apa? Minimal nambah 4 cm lah panjangnya, tingginya. Entah dalam Nah itu bentuk. udah nggak parallel universe dong. Harusnya Gamila yang sama persis tapi ada di kondisi yang berbeda gitu. Gitu menurut lo. Baik. Soalnya gue yang nonton, iya ngerti. Boleh. Situasinya yang berbeda ya. Karena soalnya parallel universe itu bisa macam-macam juga, kayak Gamila mungkin aja jadi sapi misalnya di sana. Misalnya jadi gitu. sapi bisa. Okay. Sebentar aku udah telepon angkat dulu. Enggak. Oh bukan ya? Iya sapi telepon. Tapi misalnya parallel universe yang ya ini Gamila yang kayak sekarang. Fisiknya seperti ini, kondisinya seperti ini, tapi ada di situasi yang berbeda. Lu pengen di situasi yang apa? Ya. Bukan pengen sih, cuman gue membayangkan kayak firasatnya gitu. Firasatnya kayaknya tidak berkeluarga deh. Single terus. Anjir. Halo. Iya. Gitu. Karena waktu kecil, waktu SD kelas 3 SD gitu yang memang emang sering hayal gitu saya. Nah, saya punya hayalan-hayalan tertentu, salah satunya itu kalau seandainya aku punya anak, aku pengen jadi mom yang jadi manajer anak aku. Tapi aku single mom. Itu waktu SD kelas 3 sambil ngafalin Pancasila tuh aku sambil membayangkan itu tuh. Tapi tahu nggak saat itu bahwa untuk punya anak harus punya suami? Sudah tahu bahwa ada yang nggak perlu jadi bisa aja kecelakaan gitu, udah tahu. Emang agak ajaib aku. Pasti aku udah hafal kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau ada di parallel universe lo pengennya jadi single. Ada kesananya gitu. Aku mengangkat anak. Udah merencanakan gitu. Ada kemungkinan besar aku akan jadi pembantu rumah tangga. Lu membayangkan hal-hal seperti itu waktu SD kelas 3. Pembantu rumah tangga. Iya, aku sering membayangkan hal itu, entah kenapa. Mungkin karena aku ada jiwa cheerleader, ingin membantu, menyemangati orang gitu. Coba mikir gitu, entah banyak lah gitu. Aku tuh udah bisa baca dari umur 3 tahun. Tanpa diajarin? Tanpa diajarin. Pernah diajarin semalam sama bokap gue gitu, diajarin. Sampai bokap gue stres, cuman emang karena gue yang minta. Gue inget gue masih 3 tahun gitu soalnya. Tapi gue pengen baca gitu kan. Terus sampai bokap gue kayak stres, sampai kata terakhir yang beliau ajarkan itu adalah BEGO. Apa itu bacanya Mila? Nggak tahu. Itu bego, itu kamu. Udah papa pulang. Papa masih di kamar kok di sebelah. Gitu kan. Pulang kemana? Iya kan. Iya. Gitu paginya. Itu pas kayak gitu yang salah satu situasinya. Jadi lo inget memori kecil umur 3 tahun lo ingat? Ya karena gue sering-sering bikin nulis-nulis gitu, baca-baca gitu-gitu. Jadi yang Kata orang-orang itu semakin kita bisa mengingat masa kecil kita dengan hitungan umur yang paling kecil, itu kecerdasannya katanya tinggi katanya. Jadi kayak gue nih. Ya nggak ada gunanya juga kalau nggak ada job. Kayak gue inget tuh yang paling inget memori gue yang paling kecil itu umur 5 tahun. Oh ya. Tapi ada yang temen gue yang inget juga katanya 3 tahun dia udah inget, lo juga inget. Itu beda-beda. Gue bahkan inget di saat-saat gue masih baby gitu bang. Inget juga itu? Karena gue cross check sama nyokap gue gitu kan, nanyain kan,
Dulu kita tinggal di yang kamarnya tuh jendelanya gede banget gitu nggak sih mah gitu. Iya kok kamu tahu gitu, itu kan masih awal-awal banget. Iya aku inget ada memorinya gitu tercetak gitu. Iya. Si bayi gitu. Terus Berarti kecerdasan lu luar biasa, Mil. luar biasa ya. Iya. Nah makanya gue arahkan menjadi Panji, motivator Panji gitu. Gue mengarahkan ya ada. Iya. Nggak ada gunanya bang kan ini sepi job. Oh sedih banget sih gue pas tahun COVID itu kalau boleh cerita sih. Iya mulai dari situ tuh. Tapi kan semua sepi job, maksudnya kalau hitungannya COVID ya nggak valid lah untuk bilang kita sepi job karena semuanya juga. Iya sih. Sebenarnya lo pengen jadi apa sih? Pertanyaan yang bagus sih. Kita akan kembali setelah berikut ini. Sebenarnya pengen jadi apa nih dengan latar belakang Di lo antara yang bayangan-bayangan gue yang ini menjadi asisten rumah tangga itu, tapi di kehidupan ini ada nih bayangan-bayangan juga. Iya. pengen jadi apa? Oh iya, kalau yang gue bayangkan adalah sebenarnya ingin sesederhana gue ingin bernyanyi. Emang nyanyi sih kepengenannya. Bernyanyi di mana audiensnya tuh nyanyi bareng sama gue. Jadi harus punya satu lagu yang memang orang tahu. Orang bisa sing along bareng-bareng begitu lo nyanyi lagu ini. Kalau direduksi ke arah sana benar juga, iya. Tapi kalau maksudnya kalau tidak direduksi gimana tuh? Ya nggak satu lagu. Iya maksud dia betul. Nggak satu lagu ya. Iya, sealbum gitu. Iya. Jadi orang bisa nyanyi bareng. Iya. Tapi gue nggak terlalu ambisi banget karena tipe orang yang itu nggak enakan. Jadi kayak tar aja kali ya gitu. Gitu. Jadi sambil. Nah pas kemarin COVID ini mulai kayak gue planning yang lebih bagus gitu, yang serius gitu gue. Emang lu nggak enakan? Iya. Kalau kata Panji, gue ngobrol-ngobrol, Gamila itu ngomongin aja apa yang dia omongin gitu. Oh gitu ya. Nggak peduli sama orang di sekitarnya gitu. Kok lu inget sih? Hah? Memori lu bagus sih kayaknya. Iya, tapi gue 5 tahun. Dari 5 tahun itu. Lu dapat 3 tahun ya. Iya, gue sebenarnya nggak enakan tau. Gitu. Di mananya nggak enakannya? Misalnya apa deh yang lo nggak enakan? Kayak gue kalau ke rumah orang nggak berani tuh minta minum makan gitu, kayak kayak gini aja tuh sebenarnya gue kayak gitu, kayak nggak berani lah ngomong gitu. Tapi lo omongin kepengenan lo ke orang? Nah itu enggak. nggak berani. Lebih kayak kalau misalnya gue temenan sama temen gue pengen apa tuh gue bantu gitu, gue dukung gitu. Tapi kalau kepinginan gue sendiri nggak gue omongin gitu. Jadi lo gengsi minta pertolongan? Kayak gitu, ya benar. Lebih ada orang yang gengsi, ada yang nggak enakan, beda-beda tipis. Tapi menurut lo nggak enakan atau gengsi? Gengsi itu apa ya? Gengsi itu kayak masa sih gue kayak gini minta tolong sama dia. Merasa tetap ada lebih nggak mau nyusahin orang sih gitu. Gue takut nggak enakan ya. Iya, gue nggak tahu orang itu lagi punya perjuangan apa gitu kan. Iya. Nggak ini sih, gue udah sendiri aja gitu. Cuman kenapa sih gitu. Iya. Tapi akhirnya lo percaya bahwa kita pasti membutuhkan orang lain untuk apa aja dalam hidup ini. Iyalah, masa nggak butuh. Tapi tetap nggak enak. Maksudnya kan sebaiknya sendiri gitu. Gue kayak punya moto kayak kita tuh bergotong royong. Manusia itu secara umumnya gitu. Manusia itu idealnya kita saling bergotong royong untuk kemandirian pribadi. Konkretnya apa tuh? Saya ulang ya. Jadi ya walaupun kita punya tujuan, misalnya mau gue dari rumah deh, gue pengen ke rumah lu gitu kan. Yeah. Ya gue butuh bantuan, ada yang bisa punya mobil, pinjam mobilnya, atau punya taksi, gue numpang taksinya gitu kan. Kalau nggak bisa, ya udah gue naik sepeda gitu kan. Tapi untuk naik sepeda harus punya jalan, berarti harus ada orang yang bekerja sama untuk bikin jalan gitu kan. Tapi gue punya keinginan pribadi gue adalah gue nyampe di rumah lu gitu. Sulit gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Gitu. Lo percaya memang kita membutuhkan orang. Iya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Iya, kan gue nggak suka tuh one man band. Tau gak lo? One man band tuh? Orang yang ngeband tapi segalanya dia sendiri gitu. Yang ngeband, yang main bass dia, ya. gitar dia, drum dia, keyboard dia, nyanyi dia juga. Faris RM tuh. Itu gue menghindari. Banyak anaknya John Lennon juga kayak gitu tuh dulu. Yang
atau lah ada anak yang John Lennon gitu. Gue John Lennon karena gue liat The Beatles tuh. Anaknya ada tuh satu yang kayak begitu, kerjanya one man band banget, semua dia semua, terus sampai akhirnya datang ditemenin cewek atau ceweknya juga sih. Gitu. Ya gue lebih suka kalau lu nunjukin bahwa kalau misalnya ada orang lain bisa bantuin lo, biarlah dia membantu gitu. Tapi lo gak enakan untuk minta bantuan itu. Nah benar, itu satu kontradiksi. Ya, lo bolak-balik begitu agak dong. kontradiksi, iya tuh ya. Padahal lo sadar itu, tapi lo pada saat tertimpa dia lo gak enak. Ada kemungkinan sebaiknya gue lakukan sendiri sih, selama gue bisa gitu. Gitu. Gue seneng tuh kayak dulu gue pernah baca di mana gue lupa. Cuman kan kalau misalnya ajang penghargaan Oscar, Oscar atau apa gitu, pokoknya penghargaan gitu. Lo perhatiin gak sih orang kan suka di interview tuh, bajunya siapa gitu, yang bikin siapa gitu ya. Pada tahun-tahun 50-an gitu kalau nggak salah, ada satu aktris perempuan ya, dia jahit bajunya sendiri. Itu gue kagum sih. Gue pikir kayak ideal banget kalau bisa jahit bajunya sendiri gitu. Bukan dibikinin oleh brand-brand ternama, tapi dia bikin sendiri. Kocak tuh. Iya. Kagum gue. Tapi di sisi lain gue berpikir bahwa lo nggak usah gitu-gitu amat deh, lo minta bantuan sama yang ahli aja. Kadang-kadang gitu kan, orang udah ahli ngapain lo ini mulai dari nol lagi gitu. Iya. Memang Gamila ini unik ya Mbak ya. Banget ya. Lo tuh beda banget, gua ketemu pas lagi lo nyatok sama sekarang tuh. Beda banget. Itu kah? Iya. Yang aslinya yang mana tuh? Wah, semuanya gua sih. Lo akan ada bedanya di mana? Malah gue nggak ngerasa ada bedanya. Beda banget lah. Dari cara lo ngomong, dari cara lo menatap, dari cara lo salaman, berbeda banget sama Gamila yang sekarang. Ada kayak ada front stage sama backstage-nya gitu. Gue malah takut banget kayak gitu. Soalnya banyak yang gue kenal orang-orang yang nggak usah disebut nama ya. Cuman gue ngerasanya banyak yang di Indonesia entertainment itu beda di panggung sama beda di belakang panggung. Bukan ini ya, bukan sifat ya, bukan sifat, bukan perlakuan kepada orang, bukan. Apa ekspresinya, ekspresi lo mengekspresikan diri gitu. Iya. Bukan apa sifat tuh namanya apa ya, bukan. Kalau di sini nggak sombong, di sana sombong misalnya gitu ya. Bukan yang itu, gue bukan ke arah situnya. Ekspresi lo nya tuh di sini jauh berbeda. Lebih banyak di mana? Di sini apa di? Lebih banyak di sini. Kan emang ditempatin di sini. Memang wadahnya. Iya sih. Iya kan. Kalau gue mace kecentilan di tempat lain. Iya. Iya gue seneng. Artinya itu lo kan sadar bahwa lo melakukan yang di waktu lo nyatok sama yang di sini, lo tuh ngeset beda gitu. Oh, gue lagi ada di sini. Nggak tahu deh kalau gitu. Ya, gue jadi beda. Lo lagi ada di sini, jadi beda gitu. Mungkin gak sih? Apa gue mungkin kepikiran aja? Kalau kalau dari video-video TikTok yang gue tonton, lu punya TikTok? Punya dong. Kan ada algoritmanya sendiri ya. Iya. Kalau orang kan TikToknya joget-joget apa gitu. Nah gue tuh itu bahas trauma, sejarah, apa gitu-gitu. Biasanya orang-orang yang ngebahas itu, kayaknya gue algoritmanya ke situ tuh, ngebahas kenapa kita kadang beda suasana, beda sifat atau perlakuan, mungkin penyebabnya ada sih yang kayak gitu-gitu. Mungkin karena masa kecil gitu, mungkin karena orang tua dulu ke gue gimana kayak gitu-gitu. Iya. Juga ada pengaruh budaya nggak sih? Maksudnya kalau gue tuh ngerasa karena gue ada orang Minang gitu ya. Ada pepatah di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung yang gitu-gitu. Terpengaruh sih gue. Terpengaruh ya? Terpengaruh dengan uni-uni yang kamu kalau itu senyum ya, senyum tapi jangan kelihatan gigi ya, ada gitu-gitu. Oh, senyum nggak kelihatan gigi? Ada waktu menikah gitu gue. Waktu pakai suntiang itu. Senyum tapi giginya yang kelihatan ya, terus gue, oh iya ya. Terus gue pikir, iya juga konyol juga kalau gue hehehe agak kurang elegan gitu kan. Bener juga gitu. Ada rules tidak tertulis seperti itu kan memang. Iya. Bener tau. Iya. Gue ngerasanya sih gitu. Iya. Tapi sebenarnya di kehidupan nyata lo seperti apa? Lebih ke kalau boleh sih nggak keluar rumah. Ya. Tapi kadang-kadang kepengen jadi bener-bener kayak
totalis gitu. Ya. Kadang pengen di rumah aja, tidur aja, terus tapi kadang-kadang gue pengen adventure nih kemana gitu yang orang mungkin nggak umum gitu. Purwokerto gitu. kemarin. Purwokerto ide siapa itu? Itu kayaknya idenya Panji deh. Yang soalnya dia, nah kan kembali seperti yang cerita eskalator tadi. Iya. Itu gue gitu. Udah ada Panji nentuin terus gue ngikut aja sampai kita lihat di mana nih jatuhnya salahnya gitu. Tapi enggak sih. Kayak Panji ngefans sama Bari ya, Bari Willem. Bari Willem. Orang anak Purwokerto lah tuh, Wira. Iya kan? Iya. Pada ke Purwokerto kan, main tahu kali ya Panji apa. Terus gue yang, ya udah gue juga nggak ada opsi untuk membantah keinginan ini. Ya udah kita ikutin saja gitu. Dan ya memang ada ininya sih, emang ada adventure-nya sendiri gitu. Iya, iya. Gue kemarin tuh ke liburan sama anak-anak ke Australia. Di mananya? Di Melbourne salah satunya. Oke. Terus anak-anak itu pengen main salju. Gue browsing deh. Dapat video lo sama Panji. Kecewa dong lo. Kecewa nggak lo? Iya. Yang zaman dulu banget itu. iya, video 5 tahun yang lalu. Video 5 tahun yang lalu. Apa sih namanya tuh? Yang ada bukan, nama gunungnya. Yang gitu kan, yang ada ya pokoknya wisata sekian gitu lah ya. Lupa gue juga. Mount Buller apa kayak? Ya, Mount Buller ya? Ya, Buller, situ ya. Panji ngomongin ini segala macam gitu. Sampai ada satu omongan lo, kayaknya nggak worth it ini gitu. Akhirnya gue nggak ke sono loh. Gue pilih ke tempat ada saljuan yang perjalanannya cuma 2 jam. Yeah. Karena ada pilihan ternyata setelah itu gitu. Iya, benar-benar. Kayaknya harus bangun jam 5 pagi, jam ini kayaknya nih sampai sana nggak terlalu nggak kebayar gitu. Terima kasih akhirnya gue milih yang lebih dekat gitu. Oh, ya. Itu siapa yang milih ke Mount Buller? Panji. Iya. Seperti jadi omongannya tuh kayak apa gue bilang gitu muka itu. Iya benar. Ada kesananya. Kesalahan gue tuh guanya males mungkin. Apa tuh? Coba kalau misalnya guanya nggak males, gue yang nyari sendiri, gue yang ya apa? Kayak gitu planning gue sendiri, mungkin gue nggak akan, kalaupun ada kesalahan-kesalahan gue akan, iya maaf saya salah, gitu kan, menyesal karena kesalahan sendiri. Kalau gue kayak kita lihat saja nih si Panji bikin apa nih gitu. Mungkin lebih kompensasi sih, kayaknya gitu Cing. Kompensasi dari? Ya itu karena gue ngerasa kalau kayak di rumah gue ngerasanya kayak gue yang nge-handle ini itu sekarang gantian dong gitu. Gantian dong gitu. Tapi tetap di dalam hati masih ada, bener nggak lo pilihan lo nih? Agak gitu, tapi kan gitu jatuhnya emang kadang-kadang emang gue yang harus sesederhana gini. Gue pernah ke apa tuh dia PIK yang ada danau-danau bakau-bakau gitu nggak lo? Iya. Di PIK lah ya, cuman ada danau-danaunya gitu danau kan. Danau mangrove bukan? Mangrove ya kan. Udahlah nih kita datang ke sana, terus gue jalan terus sesuai dengan plannya dia. Oke. Udah ke sana bolak-balik, udah gerah kan gigitin nyamuk, terus kayaknya ada yang kurang deh. Terus akhirnya pas di tempat itu baru gue yang kayak, ayo kita explore lagi dikit, kesanaan dikit gitu kan ya. Terus tuh kan kata gue, bener kan ini ada yang lebih seru nih sebenarnya, ada kayak kapal gitu terus kita keliling gitu, ada kena angin lah gitu. Kayak gitu, dinamikanya seperti itu jadinya. Karena kalau misalnya gue nggak puas ya berarti gue harus cari caranya sampai gue happy lah gitu. Iya. Sebenarnya nih apa sih yang lo suka dari Panji? Kirain sebenarnya apa sih ini maksud obrolan kita? Mungkin ketertarikannya lebih kayak pada saat awal-awal itu ya ini kemampuan dia berbicara sih kayaknya itu. Karena gue termasuk orang yang tidak terlalu bisa mengekspresikan. Tapi pembicaranya lo counter terus. Iya sih, kontradiktif ya. Iya. Apa tuh yang gue counter dari dia? Iya sih emang banyak yang gue counter. Iya. Tapi setelah itu dia bisa ngerespon juga dari counter lo gitu. Jadi dia memang pinter ngomong si Panji ini. Nggak sepinter itu ya, belum level Bung Karno mungkin. Iya. Tapi mungkin emang apa ya? Kalau boleh bersok tahu sedikit, sotoy aja. Mungkin gue emang kayak terpesona dengan kenarsisan dia gitu. Mungkin karena gue datang dari mungkin orang tua gue salah satunya mungkin ada yang narsis atau mungkin dua-duanya, terus gue kayak mencari sosok narsis itu di Panji gitu, ketemu gitu di situ. Emang dia narsis? Narsis sih bang.
Masa enggak? Iya sih. Harus ada sisi-sisi narsis lah untuk Iya. seorang performer ya. Untuk performer kan harus ada Narsisnya, kan. benar. Minimal dari 0 sampai 20 minimal 15 lah gitu Betul. kan. Iya. Bahkan itu waktu itu siapa gue dengar ya, nyari vokalis tidak terpilih walaupun secara suaranya bagus karena dia kurang narsis kata si Iya. pemain band. Thomas ya? Iya. Kurang tengil Thomas kayaknya. yang kereta itu ya? Bukan itu. Ini Thomas. Thomas Apa, basis kan? Iya, apa? Gigi. Ya. Gigi nyari. Oh, dia mau bubar dari Gigi? Hah? Bubar dia? Bukan, Enggak sih. waktu awal-awal pengen nyari vokalis. Terus ada vokalis yang suaranya bagus tapi kurang narsis, dia nggak suka. Sebagai vokalis, narsisnya harus ada gitu. Iya. Iya. Akhirnya datanglah Kang Arman. Cukup narsis memang. Iya sih. Ya, dan diperlukan itu ya. Ih, gue jadi inget. Apa? Kakaknya Bang Arman, dosen Nita. gua. Nita. Bukan Tenita. Ada yang laki-laki, tidak selebritas, tapi dia dosen fotografi. Emang lo kalau komunikasi? Iya, komunikasi ada fotografinya tiba-tiba kan. Kocak itu. Tidak penting, tapi senang. Iya. Gitu. Informasi. Informasi ya. Iya. Ya gue kayak gitu, gue suka muncul dengan trivia, info-info gitu. Lo memang menyukai itu ya? Iya, nggak tahu ya, cuman kayak ada aja gitu di otak gue kayak kutu itu bernafas dengan trakea, yang kayak gitu. Sampai tahu kalau kutu-kutu. Iya. Kan? Gitu, suka random gitu. Hingga kini lo tetap melakukan itu, mencari sesuatu yang jadi gitu emang kayaknya. Nah, kalau ini mungkin gara-gara penyiar ya dulu. Suka pagi-pagi nyari dulu trivia random apa gitu. Tapi emang seneng juga. Iya. Secara penampilan lo di Instagram akhir-akhir ini berubah banget, Mil. Apa ya? Seneng nih gue bagian ini. Lanjut. Iya. Lanjut. Apa sih yang menyebabkan itu, Mil? Kembali kepada rasa ingin tahu. Kan gue tuh orangnya kayak eksperimental gitu ya. Iya. Gue nggak, gue taunya lo dari internet lo anak ke-7 dari 8 ya. Iya betul. Kurang eksperimen. Kalau kakak anak pertama tuh biasanya eksperimen hidupnya. Oke. Ngebakar rambut adenya, Iya, gitu kan. iya. Nggak, lo nggak ngalamin gitu kan? Enggak. Mungkin lo korban kan. Iya, gue keluarga. dibakar lagi. Dibakar kan. Iya, Nah gue gitu mengalami eksperimen kayak gue itu waktu SD gue nggak sengaja ya kebakar rambut adik gue. Jadi ketika di sekolah ditanya anak-anak di sini ada yang tahu kalau rambut dibakar baunya apa gitu, gue saya tahu itu bau sate bu. Iya, gitu. karena saya pernah ngebakar. Tapi saya nggak cerita itu. Saya pernah ngebakar rambut adik saya gitu kan. Dan itu karena mengandung protein, makanya sate dan rambut ketika dibakar baunya sama. Ya itu infonya. Iya. Dan itu salah satu bentuk eksperimen gue tuh di Instagram. Ketika kita memperhatikan musisi pop perempuan tentunya, pop perempuan yang mungkin lebih internasional ya, sebutlah siapa sih, Beyonce, apa sih Lady Gaga, siapa sih perempuan-perempuan gitu yang ada di Amerika atau mungkin di dunia lah ya. Mereka ketika punya akun Instagram tidak ada mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, tidak ada. Mereka pakai bikini, gitu. Nah itu aku sebenarnya bingung ya. Sampai aku pernah kayak di Twitter ngomong kayak, kenapa sih penyanyi-penyanyi ini dia pada pakai bikini semua kepanasan? Apa mau ke kolam renang gitu kan? Bercanda-bercanda nih kita kan. Terus pikir-pikir lagi, wah tidak terbendung tuh. Makin kesini makin kayak pada pakai bikini gitu tuh kayak, coba gitu. Nggak perlu pakai nunjukin bakat lagi, udah tahu kan gue bisa nyanyi gitu. Gue ngikutin dan benar adanya, likes-nya langsung nambah banyak sekali gitu. Eksperimen bang. Iya. Gitu, masa hidup gitu-gitu aja bosan dong. Betul. Iya. Gitu. Jadi itu kan yang lo maksud kan? Iya. Itu yang lo inginkan. Iya. Maksudnya sesederhana itu gitu idenya. Mungkin emang harus sesederhana itu. Alasannya sesederhana itu gitu. Iya. Iseng aja gitu. Ya, tapi kan namanya kita di Indonesia ya. Agak yang terkaget-kaget juga ngeliat lo. Kaget ya, gue juga takut. Iya. Gue sendiri kaget walaupun gue nggak tahu background lo ya. Tapi gue harus dijelasin dulu maksudnya. Iya, harus dijelasin. Oh, ini maksudnya kalau kayak gini-gini nih Panji udah paham udah. Oh, nih anak lagi begini nih gitu.
Iya, mungkin itu kesamaannya gue dengan dia ya. Karena yang kami kayak punya paham bahwa bebas aja lu mau apa terserah gitu. Asal nggak korupsi gitu kali. Iya. Gitu kali. Asal nggak ngerugiin orang. Asal nggak ngerugiin orang gitu. Kalau nggak suka ya udahlah, follow aja gitu. Iya. Sedih sih karena tiba-tiba jadi kayak banyak yang unfollow kayaknya gitu kan. Iya. Tapi sepertinya sih bagian dari eksperimen gue masih berlanjut gitu. Lo masih akan melakukan itu? Iya kayaknya. Iya. Gitu walaupun gue juga kayak mempertanyakan ini kalau penelitian tuh harusnya ada jangka waktunya ya gitu kan ya atau apa. Jadi gue masih kayak penasaran terus pengen tahu aja sampai sejauh mana gue bisa melakukan ini gitu. Apa sih sebenarnya? Nggak terlalu dalam-dalam amat kan gue hanya. Iya. Lo pengen ekspresiin itu aja gitu? Nggak ekspresi juga, bener-bener pure eksperimen sih dan memang sudah terbukti sih banyak gitu interaksinya gitu. Apa ini juga gimmick lo untuk promosiin karya-karya lo atau? Pasti gimmick lah gitu. Karena itu tadi kembali ke pop princess tuh rata-rata tidak jelas gitu kenapa mereka bayangkan contoh misalnya kalau vokalis kan Adele ya. Iya. Adele. Ya Adele, ya. Tidak pakai bikini dia nyanyi aja gitu kan. Tapi kan hanya dia tuh. Sisanya udah nggak jelas gitu bajunya. Iya, padahal bisa nyanyi baju, ya. Iya. Padahal bisa nyanyi, kenapa harus pakai bikini gitu? Sebenarnya itu bentuk belum sampai protes, tapi lebih kepada kenapa gitu? Gue masih bertanya-tanya aja gitu. Karena gue sebenarnya termasuk orang yang agak-agak SJW kali ya, apa sih? Ada kaitannya nggak sih dengan kayak gue mempertanyakan banyak hal gitu, sering mempertanyakan banyak hal gitu. My body, my authority gitu? Enggak. Nggak sampai ke Kalau situ? Kalau itu ya kayak ada keinginan untuk kenapa sih lu gitu aja dipermasalahin yang kayak gitu ada sih. Orang ini badan-badan gue gitu. Bukan. Pingin adil. Emang apa? Yang bisa menyebabkan ini adalah bentuk? Pingin kalau lu bisa gitu, gue kenapa nggak boleh gitu? Bingung nggak lo? Iya. Misalnya apa nih? Gue nggak kepikiran untuk gue ke New York ke Times Square. Iya. Ada nih cewek-cewek body paint terus kayak telanjang aja cuma pakai celana dalam gitu ada gitu. Gue nggak kesana arahnya. Gue nggak mau ke jalan pakai celana dalam doang karena gue masuk anginan juga faktornya. Terus kedua kayak nggak gue gitu, bukan gue banget. Cuman gue akan menghargai bahwa oh ya dia bisa kayak gitu. Gimana yang gue jelasinnya? Gue belum siap dengan jawabannya nih. Kita lanjut ke episode berikutnya saja guys. Nah, tapi gue memperhatikan itu kayak kalau misalnya ada orang bilang misalnya kok laki-laki boleh sih menunjukkan pentil, kok perempuan nggak boleh gitu. Ada kesananya sih gue kayak ya gue dukung lo ini aspirasi lo kesana tuh gue dukung gitu. Ini beda dengan yang promo gue sebagai penyanyi itu tadi beda ya. Cuman gue menceritakan bahwa gue ada kesananya gitu kayak Oke, kita lihat sampai sejauh mana nih bisa berjalan. Ada SJW-SJW-nya lah. Ada SJW-SJW-nya. Termasuk di salah satunya mungkin karena si ADHD itu ya katanya kalau orang punya ADHD SJW gitu. Iya. Itu singkatannya apa sih? Belakangnya disorder. E-nya attention deficit AD, hyperactivity disorder. Oh, iya. Ada juga ADD. Banyak sekarang misalnya. Udah gitu bahkan bisa kayak beririsan gitu. Ketika autistik dengan ADHD jadi AUDHD gitu kayak gitu sekarang sih banyak istilahnya lah ya. Banyak. Iya. Kayak dulu itu penting sebenarnya ya. Misalnya orang diseleksia. Kalau dulu mah dibilangnya bego banget anak ini. Betul. Padahal dia ada disorder itu. Iya, gue kayak kampanye gue adalah anak nggak ada yang bodoh, nggak ada yang bego. Iya. Justru gurunya yang mungkin nggak paham gitu. Makanya ketika gue juga masuk jurusan komunikasi itu rada oh gini nih ternyata. Tadinya gue mau masuk psikologi soalnya. Iya pas sebenarnya lo ya. Iya kan, hanya angan-angan saja. Masuk komunikasi itu apa ya? Gue menemukan bahwa ternyata memang kalau kita punya message tidak tersampaikan dengan baik itu salah kita komunikatornya, bukan salah orang yang dengarnya atau yang lihat kita gitu. Iya. Terus kenapa nggak ngambil psikologi? Waktu itu kayaknya ujiannya nggak keterima deh, kayaknya sesederhana itu guys gitu. Milih psikologi terus bawahnya Vkom. Iya.
gitu. Oh, emang SMA IPS lo? IPA. Kalau di Unpad kan IPA, makanya jadi gitu. Makanya Oh, gue iya. belajar seneng. Oh, IPA ya. Gitu. Oke. Gue dulu sempat bingung tuh waktu kelas kita waktu SMA ngomongnya kelas 1 2 3 kan. Iya. Pas kelas 2 tuh sempat bingung karena gue masuk kayak boleh IPA, boleh IPS. Iya. Ditanyain soalnya ada kayak tes IQ gitu ya. Iya. Boleh IPA, boleh IPS, boleh bahasa. Nah, gue bisa masuk tiga-tiganya. Terus kayak lu kamu yang mana? Terus karena IPA kayaknya terkesan bisa masuk psikolog, jadi gue pilih itu IPA. Padahal IPS lebih seru ya. Iya benar. Udah gitu gue di 68 waktu itu anak-anak IPS pergi ke Baduy dalam. Itu gue. Nah itu kan jiwa explore adventure gue, aduh sedih banget di situ. Lo nggak bisa ikut karena itu Nggak bisa programnya IPS. ikut, iya. Kita di sini di sekolah saja bikin tahu. Iya, masuk ke lab segala macam Iya, gitu. motong cacing. Tidak. Iya. Ini si Paralel udah berapa lama sih? Tanggal 3 September. Tanggal 1 September. 1 September. Betul sekali. Udah ada di YouTube tapi belum klipnya ya. Betul. Baru audio tapi ada gambar. Terus terang lu. sih baru dicetak dalam baru digital audio aja. Kalau Oke. di YouTube aku belum naikin karena masih kepikiran bahwa sekalian deh video lirik gitu. Jadi Tapi belum kok gue lihat di YouTube udah ada. YouTube musik mungkin masuk ya, YouTube musik. YouTube musik masuk, terus selama kita dengerin itu ada covernya Gamila. Itu yang akan jadi cover atau lo udah lihat Mungkin belum? udah. Iya udah. Tapi Itu apa? Covernya ini akan dijadi cover album atau? cover single sih. Oh, cover single. Ya. Kalau ini jadi album akan gabungnya ke mana nih? Single mana aja? Ada rencana untuk jadiin album nggak? Ada. Oke. Pengen yang gue bikin tentang konsepsi makanan itu memang udah ada sih kepengenan. Kapan tuh time ininya apa? Kalau rencana tidak waktunya? ada aral melintang, gitu. Mungkin sih pokoknya setelah 8 sampai 11 lagu rencana gue gitu kumpulin jadi satu album gitu. Nah, Cuman maksudnya kalau misal 8-11 albumnya tuh Ini 11 tuh kan albumnya udah- sampai tahun ini, tahun depan sih. tahun depan. Lah kan sebentar lagi lu balik ke Ya nggak masalah New karena York. dengan dunia digital ini guys. eh, Komunikasi seperti sekarang ini agak terbantu sih, maksudnya itu aja yang dulu-dulu cuman WhatsApp-WhatsAppan jarang ketemu gitu. Kalau perlu ya studio bisa nyewa di mana gitu. iya. Gitu. Tapi pemusiknya terus yang ini sama semua nih. Di single lo nih. Enggak, beda-beda sih, beda-beda. Beda-beda. Iya. Yang terakhir ini siapa yang ngerjain ini? Paralel Universe ini. Si temannya Afgan itu guys. Iya. Ada Kitut, ada Rifka Rahman, ada berdua itu aja sih. Playersnya lupa ingat. Tapi mixing masteringnya sih Ryan tuh anak-anak baku cakar lo tau gak sih? Iya, Yang Baku Cakar. bandnya Glenn. Iya. Gitu. Jadi lo setor suara doang nih. Setor suara doang, iya bener. Dan duit. Iya lah duitnya. Ini Iya. itu sih guys. Tapi ini ngerekamnya masih di Indonesia sih. Jakarta, iya. Belum ada sesuatu yang lo kerjain di sana, terus udah Rekam jadi. di sana dikirim ke sini sih belum ada. Cuman sebuah wacana yang siap dilaksanakan. Kayaknya ada opsi itu juga karena mau nggak mau ya gitu ngeliat. Gue nggak ada ambisi itu tadi, gue nggak terlalu terambisi. Pokoknya tanggal 17 Agustus 2024 enggak. Nggak ada kayak gitu-gitu lo nggak ada. Nggak, kita jalanin aja gitu. Jalanin aja ya. Jadi secara keseluruhan nih dari karir bermusik lo udah berapa album atau berapa single ini? Ingat Dua nggak? album sih, 2 album dengan Minus si Lonely, Ya. Akulah Bintang dan Paralel Universe ini. benar. Iya. Ada lagi Balada Kaum Cobokur. Ya, itu belum ada albumnya tuh. Ini nggak ada albumnya. Nanti masuk ke album yang pengen bikin ini. Ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk. Cuman gue ntar at the end of the year atau mungkin di tahun 2024 tengah-tengah tahun udah harus nentuin yang mana-mana aja. Kembali ke konsep itu, kaitannya adalah waktu itu nggak tahu ya. Kayak Aku Adalah Bintang kayaknya nggak bisa masuk karena dia udah pertama yang nyiptain bukan gue, terus kedua emang nggak ada kaitan sama konsepsi makanan itu tadi. Love hate relationship karena gue gampang sekali. Jadi ya itu ya dengan makanan tuh bener-bener dari 0 sampai mungkin SMA itu susah sekali makan gitu.
Dan juga emang terkena banyak sekali. Gampang, gue masuk rumah sakit hampir sebulan sekali. Di opname? Karena gue susah makan itu. Gitu. Waktu SMP bahkan satu zamannya pelajarannya udah ganti kurikulum jadi semester tuh ada gue yang 2 semester nggak masuk tapi tetap ranking 3. Itu aneh sekali. Kok bisa? Nggak tahu, Ujian lo ikut tapi? Iya, ujian gue ikut. Gue masuk rumah sakit 5 bulan lah gue masuk rumah sakit. Tapi tetap ranking 3? Iya, luar biasa. Berarti pinter banget lo Mil ya? Mungkin ya. Pinter ya? Ini ya? IQ gue nggak tinggi-tinggi amat tau. IQ berapa emang? Terakhir di ini? Waduh, itu waktu SD kelas berapa? Kelas 4 cuman 131. Nggak tinggi tau. 140 itu udah jenius katanya. Kan? Iya. Mungkin harus tes lagi ya. Iya kan. Mungkin sekarang udah 128 ya. Semakin menurun. Semakin menurun dia. Iya. Tapi ada nggak pelajaran yang lo anggap susah dulu? Apa yang susah ya? Nggak ada kali ya, lo bisa semua ya. Mungkin nggak suka aja olahraga mungkin dulu. Ya itu olahraga nggak terlalu juga. Bukan susah, nggak suka aja gitu ya? Nggak, kayak kan ada tuh ngukur lapangan, rules-rulesnya bola gitu. Iya. Kayak gue nggak ngerti kenapa sih harus ada aturan-aturan seperti ini. Lebar lapangan voli berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Gue kayak kenapa nggak segi 5 aja sih lapangannya gitu. Kayak otak gue tuh mempertanyakan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang udah baca aja, ikutin aja gitu. Lo mau mempertanyakan lapangan bola kenapa nggak segi 5 gitu? Kayak apaan sih ribet banget harus diukurin kayak gitu-gitu. Ya jadi otak gue tuh kayak melawan hal-hal yang sudah ada gitu. Itulah mas. Melawan kemapanan. Kemapanan, nggak suka tuh kayak kenapa harus ada aturan-aturan seperti ini gitu. Iya. Ya pantas Panji jadi takut sama Gamila. Ya Gamila terima kasih ya. Sudah hadir sini, sehat terus. Katanya lagi nggak enak badan, mudah-mudahan segera mungkin pulih. Enak lagi. Dan badan. Jadi orang yang enakan juga. Iya, jangan terlalu nggak enakan ya. Bener. Ya sama orang. Hampir sama sih sama gue gitu. Cuman ekspresinya aja yang berbeda gitu. Iya, lo nggak pakai lipstick soalnya. Iya. Gue pakai lip balm. Ya. Baik. Ada ya? Ada dong. Ada lip balm. Ada. Lip tint apa? Kayak tin gitu. Bibir di klakson dong berarti. Iya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat Panji, salam buat anak-anak. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you baby. Iya. Alright.